Xiao Yan dan rombongan telah memasuki ruang menuju dataran tengah. Xiao Yixian menawarkan diri untuk menggantikan Xiao Yan mengendalikan kapal. Terlihat Xiao Yan kelelahan mengendalikan kapal sepanjang waktu. Sudah terhitung 16 hari sejak mereka memasuki lubang ruang. Setelah beberapa hari diperkirakan akan sampai ke tujuan. Dengan didapatkannya inti monster tingkat 6 naga kalajengking racun, benda yang dibutuhkan untuk mengendalikan tubuh racun termasuk sudah lengkap. Namun Xiao Yan masih ragu jika inti monster naga kalajengking racun tingkat 6 sulit untuk mencapai efek detoksifikasi maksimal. Sebagai bentuk kehati-hatian mereka akan tetap harus menemukan inti monster tingkat 7. Beberapa saat kemudian mereka dikejutkan dengan berguncangnya kapal yang mereka naiki akibat banyak batu beterbangan menerjang kapal. Xian yang tertidur belum menyadarinya hingga ia terkena hantaman batu terbang yang membuat dirinya jatuh dari tidurnya. Menurut penjelasan Xin Lan, jalur ruang dihancurkan, membentuk badai ruang. Kecuali Master Dou Zun akan kesulitan untuk melarikan diri dari situasi seperti ini. Xiao Yan kembali menyalurkan kekuatannya untuk membantu Xiao Yixian mengendalikan kapal agar mereka semua bisa selamat melewati lubang ruang. Dengan sekuat tenaga mereka menghindari batu besar, meski kapal mengalami sedikit kerusakan namun mereka bisa menghindarinya. Di balik badai ruang adalah pintu keluar lubang ruang, asal bisa menerobos secara paksa maka mereka bisa meninggalkan lubang ruang. Namun Xin Lan sedikit merasa putus asa memberitahukan bahwa tanpa Master Dou Zun mereka kemungkinan besar takkan bisa keluar. Namun Xiao Yan tentu tidak akan menyerah dengan keadaan seperti ini. Ia mencoba yang terbaik agar bisa lolos dari badai ruang. Ia meminta Xiao Yixian untuk melindungi kapal sedangkan dirinya akan mengendalikan kecepatannya. Ia juga meminta Xin Lan dan Xian agar berpegang erat pada kapal. Nampaknya Xiao Yixian sudah tidak bisa bertahan lama. Xiao Yan memikirkan cara agar segera menerobos keluar. Benar saja dugaan Xiao Yan, Xiao Yixian sudah tidak kuat lagi hingga ia memuntahkan darah. Namun ia tetap berusaha untuk melindungi kapal. Xian diminta untuk menggunakan kekuatan ruang, lantas ia berubah wujud menjadi Xian mode gemes dan mengeluarkan kekuatan ruang miliknya. Energi yang dikeluarkan oleh Xian mode gemes membuat Xin Lan terkejut tak menyangka. Sayangnya kekuatan Xian terkuras begitu cepat menggunakan kekuatan ruang yang membuat dirinya terjatuh. Untungnya mereka berhasil melewati badai ruang dengan bantuan kekuatan ruang yang dimiliki oleh Xian. Namun sepertinya kapal mereka kembali tersedot oleh badai ruang. Melihat situasinya seperti ini Xiao Yan tak punya pilihan lain selain mendorong kapal ruang sehingga ia meminta Xian untuk menggantikan dirinya mengendalikan kapal. Xiao Yan mengeluarkan sayap tulang lalu bergegas menahan kapal dengan sekuat tenaganya. Meski akhirnya ia berhasil mendorong kapal tersebut menjauh dari badai ruang, namun ia sendiri malah tersedot oleh badai tersebut. Tentu hal itu membuat teman-temannya khawatir. Ketika keluar, Xian juga Xiao Yixian ingin pergi mencari Xiao Yan namun dihentikan oleh Xin Lan. Ia menjelaskan bahwa lubang ruang mengalami kerusakan parah, ia memperlihatkan rune ruang yang berada di bawah mereka. Jika rune padam, artinya tidak ada tanda-tanda kehidupan di lorong. Jika berkedip, artinya ada orang yang keluar dari dalam. Sejak mereka keluar sampai saat ini rune berkedip 2 kali, jadi dapat disimpulkan orang yang keluar kali ini adalah Xiao Yan. Kemungkinan Xiao Yan diteleportasi secara acak ke suatu tempat di dataran tengah. Meski dataran tengah sangatlah luas, Xiao Yixian tak peduli dan tetap akan mencari Xiao Yan. Suatu kelompok membicarakan tentang anak yang sangat beruntung karena meski sudah jatuh dari langit, tapi tidak mati. Karena kebaikan nona mereka, anak tersebut pasti sudah dimakan oleh monster. Salah satu dari mereka bernama Han Chong. Rupanya anak yang mereka maksud ialah Xiao Yan. Setelah beberapa saat mereka telah tiba di sumber air. Han Chong menanyakan kepada nonanya apakah mau berkemah di sini. Namun nona mereka berpikiran lain, dan menyarankan mendirikan perkemahan 1 mil dari sini karena di sini terlalu dekat dengan sumber air. Mereka pun akhirnya sampai di tempat yang sesuai untuk beristirahat malam ini. Xiao Yan sadar dari pingsannya yang kini ia berada di kereta kuda. Ia yakin jika harusnya teman-temannya sudah tiba dengan selamat. Ia berniat segera memulihkan diri agar dapat segera berkumpul dengan teman-temannya kembali. Xiao Yan keluar dari kereta kuda. Han Chong memuji Xiao Yan yang mempunyai pemulihan begitu cepat meski mendapatkan luka parah. Mereka saling memperkenalkan dirinya masing-masing. Xiao Yan tak lupa mengucapkan terima kasih. Di malam harinya mereka minum di depan api unggun. Di sini diketahui bahwa mereka berasal dari keluarga Han. Xiao Yan memanfaatkan kesempatan ini untuk mencari informasi tentang Pagoda Pil. Han Chong menjelaskan bahwa Pagoda Pil berada di pusat dataran tengah. Lewat lubang ruang ke utara, juga harus pindah beberapa kali. Han Chong menyarankan Xiao Yan untuk menyembuhkan lukanya terlebih dulu setelah tiba di kota Tianbei. Inilah nona kedua keluarga Han bernama Han Sui. Han Sui melarang para penjaga yang berjaga di malam ini untuk tidak meminum arak agar fokus saat berjaga. Ia juga meminta bagi orang yang tidak berjaga untuk mengurangi meminum arak karena besok mereka akan melewati ngarai 1000 ular, saat itu mungkin pertempuran sengit tak dapat dihindari.
Wilayah ini masuk wilayah ular bernama Siamang. Xiao Yan tak menyangka ada Doowang bintang 3 yang begitu muda. Melihat Han Sue, Xiao Yan merasa familiar lantas ia meminta Han Sue untuk menunggu. Ia memperkenalkan dirinya lalu tak lupa mengucapkan terima kasih. Ia juga menceritakan kejadian yang telah ia alami. Han Sue lantas juga memperkenalkan dirinya. Ia menjelaskan bahwa ini adalah karavan keluarga Han di kota Tianbei. Ia memberikan obat luka untuk Xiao Yan lalu segera pergi. Melihat kebaikan Han Sue, Xiao Yan berniat akan membalas kebaikan ini berkali-kali lipat. Keesokan harinya karavan keluarga Han melanjutkan perjalanan. Han Chong menjelaskan bahwa ngarai 1000 ular adalah wilayah monster ular Siamang. Meski baru memasuki Dao Huang, tapi bisa memanggil semua ular berbisa di bawah tingkat 4, Han Chong mengakui jika Siamang sulit untuk dihadapi, hanya bisa membayar biaya jalan untuk memastikan keamanan. Siamang bisa menjadi monster ular yang begitu cerdas karena Siamang pernah memakan pil transformasi monster, dan bisa bebas dari wujud ular. Kecerdasannya lebih tinggi dibandingkan dengan monster tingkat 6 lainnya. Selain hal tersebut Sia terkenal gila uang dan mesum, karena itu mereka berharap bisa menghadapinya dengan mengeluarkan agak banyak uang. Jika tidak maka ia pasti akan berjuang mempertaruhkan nyawa untuk melindungi Han Sue. Sesampainya di ngarai, muncul beberapa ular. Terlihat juga monster ular Siamang. Lantas Han Chong memberikan hadiah agar dapat melewati ngarai dengan mudah. Namun Siamang yang mesum menyadari adanya seorang gadis di antara mereka dan meminta mereka meninggalkan gadis tersebut. Tentu Han Chong dan lainnya takkan membiarkan nona kedua mereka dalam bahaya. Han Chong mengandalkan identitasnya sebagai anggota keluarga Han dari kota Tianbei untuk menakuti Siamang. Mendengarnya Siamang tahu jika patua di kota Tianbei memang memiliki kemampuan namun jika ia bisa menghabisi semua di tempat ini, menurutnya takkan ada yang tahu jika dirinya telah menyerang keluarga Han. Tanpa babi Bu Hansu keluar dari kereta kuda menyerang Siamang, namun serangannya dapat ditangkis dengan mudah. Han Chong yang mencoba menyerang Siamang namun Siamang menghempaskan Han Chong hingga membuat Han Chong terjatuh. Para ular yang dipimpin Siamang melilit para penjaga karavan, melihatnya Xiao Yan tak tinggal diam, ia secara diam-diam membantu Han Sue. Melihat ia Siamang meminta Xiao Yan untuk tidak ikut campur dengan urusan pribadinya. Xiao Yan mengancam Siamang jika tidak pergi dalam 10 detik maka akan mati. Siamang tak mendengarkan peringatan Xiao Yan, ia masih saja ingin Han Sue tinggal di tempat ini. Melihat Siamang bermaksud menyerang Han Sue lantas Xiao Yan menyerang Siamang dengan kekuatan jiwa miliknya, hal itu membuat Siamang ketakutan dan segera kabur. Han Sue mengucapkan terima kasih kepada sosok misterius tersebut yang sebenarnya adalah Xiao Yan. Agar tak diketahui identitasnya Xiao Yan beralasan bahwa dirinya hanya kebetulan lewat tempat ini. Karena sosok tersebut tak mau memperkenalkan diri maka Han Sue memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Namun ia curiga dan mendatangi kereta kuda yang di dalamnya ada Xiao Yan. Namun begitu ia membuka kereta tersebut ia melihat Xiao Yan sedang kesakitan akibat luka yang ia derita sehingga hal ini menjawab keraguan di hatinya. Ia berpikir jika sosok misterius yang menyelamatkannya bukanlah Xiao Yan. Karena dengan luka Xiao Yan, jika bertarung dengan kekuatan jiwa tidaklah memungkinkan. Berpindah di kediaman keluarga Han, seseorang marah sembari menegaskan bahwa di keluarga Han tidak ada aturan 2 gadis melayani 1 suami. Diketahui bahwa hal ini diajukan oleh keluarga Hong. Tentu keluarga Han tidak akan menyetujui hal ini. Seorang dari keluarga Hong bernama Hong Cheng menceritakan bahwa dirinya sudah menjadi murid paviliun utara angin guntur. Mendengar hal itu membuat keluarga Han terkejut. Hong Cheng merasa tidak ada calon mantu yang lebih cocok dari dirinya di kota Tianbei. Namun keluarga Han tidak peduli dengan status keluarga Hong suatu hari nanti di kota Tianbei. Wanita keluarga Han tidak akan menikah dengan orang keluarga Hong. Hong Cheng memberitahukan bahwa ia telah mengirim 2 tetua untuk mengundang Han Sue. Tentu hal tersebut membuat semua orang kaget. Di tempat Xiao Yan berada, ia sedang memulihkan diri. Ia kaget dirinya mendapatkan kekuatan ruang, lah menduga saat dirinya tersedot oleh badai ruang kekuatan ruang ini tersisa di tubuhnya. Beberapa saat kemudian, Han Sue memanggilnya. Han Sue memberikan minuman kepada Xiao Yan lalu ia duduk di samping Xiao Yan. Ia menceritakan rasa syukurnya atas bantuan seorang master misterius saat di ngarai 1000 ular. Karena bantuan master tersebut mereka dapat hidup saat ini. Ia merasa ada yang aneh, karena biasanya jika tidak kenal, jarang ada orang yang mencampuri urusan seperti ini. Mendengarnya Xiao Yan mengutarakan pemikirannya bahwa di dunia ini masih ada orang baik yang mau menyelamatkan orang tak dikenal sekalipun, contohnya seperti Nona Han Sue yang mau menyelamatkan dirinya. Kemudian Han Sue memeriksa keadaan Xiao Yan, hal ini dikarenakan dirinya masih mencurigai bahwa yang menyelamatkan mereka saat di ngarai 1000 ular adalah Xiao Yan, namun saat memeriksanya ia menyadari jika luka Xiao Yan masihlah parah, dengan keadaan seperti ini ia yakin bukanlah Xiao Yan yang menjadi sosok misterius tersebut. Ketika Han Sue ingin keluar dari kereta Xiao Yan, tiba-tiba rombongan mereka diserang.
Serangan itu membuat sebagian kereta terguling. Sebagai seorang nona ia meminta bawahannya untuk mundur, sedang dirinya mengamati keadaan sekitar. Tak berselang lama muncullah dua tetua dari keluarga Hong yang dikirim untuk mengundang Han Sue yakni Hong Li dan Hong Mu. Namun Han Sue tak mau ikut dengan mereka dan bermaksud menyerang dengan pedangnya, namun sayang hal tersebut dihentikan oleh Hong Mu, para bawahannya yang ingin menolong malah diserang oleh Hong Mu dengan teknik api miliknya. Bahkan Han Chong terluka dibuatnya. Untuk membalas budi nona Han Sue, Xiaoyan dengan cepat melesat keluar dari kereta dan memukul Hong Li dengan keras. Tak lupa ia juga memukul Hong Mu, setelahnya dengan cepat ia segera menangkap Han Sue yang terjatuh. Melihat kekuatan Xiaoyan, Han Sue yakin jika sosok misterius itu adalah Xiaoyan. Xiaoyan mengingatkan kedua tetua keluarga Hong untuk segera membawa orang-orangnya pergi, meski kedua tetua memberitahukan konsekuensi jika menyinggung keluarga Hong. Xiaoyan tak peduli dan sekali lagi menyuruh mereka untuk pergi, melihat dirinya direndahkan oleh bocah ingusan di hadapannya tentu kedua tetua ini tak terima. Akibatnya pertarungan pun tak terhindarkan. Kedua tetua memancarkan doqi yang menyelimuti tubuh mereka, lalu mereka menggabungkan kekuatan dan menyerang. Xiaoyan terkejut karena serangan itu melewati dirinya, serangan tersebut menciptakan semacam akar diselimuti api. Namun kekuatan api semacam ini tidaklah bisa dibandingkan dengan api surgawi yang Xiaoyan miliki. Melihat musuhnya terlalu kuat, Hong Li dan Hong Mu memutuskan untuk kabur saja, sayang usaha yang mereka lakukan tak berjalan mulus karena Xiaoyan dengan mudah menangkap mereka. Ia menyerahkan mereka kepada Han Sue agar ditangani. Dengan ini Han Sue mengucapkan terima kasih pada Xiaoyan. Ia tak menyangka tidak sampai 3 putaran, Xiaoyan dapat langsung menangkap Do Huang bintang 4, yang bahkan di keluarga Han juga sulit menemukan orang dengan kekuatan seperti ini. Karena urusan telah selesai, Han Sue memerintah rombongan untuk segera kembali ke kediaman keluarga Han. Di kediaman Han, Hong Chen memaksa keluarga Han untuk tetap menikah dengan keluarga Hong meski tidak mau. Tentu perkataan tersebut membuat kepala keluarga Han tak dapat membendung kemarahannya kepada Hong Chen, menganggap jika keluarga Hong sangatlah keterlaluan. Sebagai seorang kakak, Han Yue tak terima jika adiknya menikah dengan Hong Chen. Ia mengancam Hong Chen jika tetap menyentuh adiknya. Lantas ia mengeluarkan doqi yang menyelimuti tubuhnya, bahkan Han Qi juga mengeluarkan doqi dalam tubuhnya. Beberapa saat kemudian Han Sue telah sampai di kediaman keluarga Han. Ia membawa dua tetua keluarga Hong yang telah dikalahkan oleh Xiaoyan. Tentu melihat kedua tetua keluarga dikalahkan membuat Hong Chen terkejut tak percaya. Xiaoyan melihat Han Yue seakan tak percaya ia dapat bertemu dengan seniornya di Akademi Jianan saat perjalanan kali ini. Hong Chen tetap memaksa untuk menikah, bahkan mengancam akan menggunakan kekerasan jika keluarga Han tidak tahu diri. Di sini Hong Chen memberikan solusi untuk keluarga Han, jika satu generasi di keluarga Han bisa mengalahkan dirinya, keluarga Hong tidak akan mencari masalah lagi dalam 10 tahun. Namun jika keluarga Han kalah, Han Yu dan Han Sue akan menikah dengan dirinya. Di seluruh kota Tianbei, sulit menemukan orang segenerasi dengan Hong Chen yang mampu menandinginya. Han Qi tahu jika hal itu dilakukan Hong Chen sengaja untuk menindas keluarga Han. Selain itu, Hong Chen juga merupakan murid dari Paviliun Utara Angin Guntur. Tak banyak pertimbangan seperti ayahnya, Han Yue menerima tantangan Hong Chen, namun ia mempunyai persyaratan, yang boleh dinikahi hanya dirinya, tidak dengan adiknya. Hong Chen setuju akan usulan dari Han Yue. Xiaoyan nyeletuk yang membuat Han Yue menyadari kehadirannya lalu memperkenalkan Xiaoyan kepada ayahnya. Untuk pertarungan kali ini Hong Chen tak mempermasalahkan jika keluarga Han mencari orang dari luar. Sebelum pamit ia memberitahu bahwa pertarungan akan diadakan 3 hari lagi di arena Batu Langit. Setelah itu Xiaoyan bercerita tentang mengapa dirinya datang ke daratan tengah kepada Han Yue. Han Yue mengatakan bahwa Xiaoyan adalah murid dalam Akademi Jianan, juga merupakan orang pertama di daftar peringkat. Sebagai balas budi pada Han Sue yang menyelamatkannya juga persahabatannya dengan Han Yue, tentu melihat keluarga Han kebingungan mencari petarung yang mampu bersaing dengan Hong Chen, ia tak tinggal diam. Ia menawarkan dirinya untuk mewakili keluarga Han melawan Hong Chen. Namun kepala keluarga Han tidak yakin, di sini Han Sue meyakinkan ayahnya karena dirinya melihat sendiri bagaimana Xiaoyan mampu membuat takut Xia Mang, juga Hong Lai dan Hong Mu. Han Yue juga meyakinkan ayahnya karena dirinya mengetahui Xiaoyan. Meski begitu Xiaoyan tetap harus diuji kemampuannya karena hal ini berkaitan dengan keluarga Han. Xiaoyan tak keberatan jika harus diuji. Berpindah di tempat pengujian, Xiaoyan bersedia menerima kekalahan jika ia tak mampu menahan 10 serangan dari Han Tian. Di sini Han Tian berada di ranah Do Huang bintang 8. Pertarungan dimulai dengan Han Tian mengeluarkan jurus andalannya langkah 9 putaran angin. Xiaoyan dengan cepat menghindari serangan Han Tian dengan langkah 3000 petir. Melihat Xiaoyan dapat menghindari serangan adiknya, kepala keluarga Han menduga jika Xiaoyan seharusnya memang benar dapat bersaing dengan Hong Chen. Han Tian lalu menggunakan teknik kedua 9 putaran. Ia menyerang Xiaoyan dari segala arah dengan kecepatan penuh,
merasa tak bisa menghindar, Xiao Yan mencoba menggunakan kekuatan ruang yang tak sengaja ia dapatkan, dengan begitu ia berhasil menghindari serangan Han Tian. Tentu melihat ini membuat semua orang terkejut tak percaya dan mengira jika Xiao Yan sudah berada di Douzong, lalu ia menjelaskan jika dirinya secara kebetulan menguasai kekuatan ruang secara paksa. Han Tian mengakui kekalahannya, kepala keluarga Han berkata jika keluarga Han bisa lolos dari krisis, keluarga Han tidak akan melupakan kebaikanmu, lantas seluruh keluarga Han yang menyaksikan memberikan hormat kepada Xiao Yan. Setelah itu Xiao Yan ditempatkan di suatu ruangan, di sana ia mengeluarkan Han Feng dari botol untuk menanyakan keberadaan gurunya. Awalnya Han Feng tak mau memberitahu, tapi setelah disiksa Xiao Yan dengan api hati ia mau memberitahukan keberadaan gurunya, namun dengan syarat setelah itu Xiao Yan harus membiarkan dirinya pergi, tentu Xiao Yan tak akan membiarkan Han Feng pergi, menurutnya Han Feng tak berhak tawar-menawar dengannya. Di sini diketahui bahwa Yao Lo dikurung di kota Ming wilayah barat Zhongzhou, Aula Jiwa memiliki cabang di sana. Di cabang itu dijaga oleh seorang Master Dou Zun dan beberapa pengawal. Xiao Yan menebak jika istana yang dirasakan oleh jiwanya waktu itu adalah kota Ming. Setelah mengetahui apa yang ingin ia ketahui ia kembali memasukkan Han Feng ke dalam botol. Jika Xiao Yan bisa mendapatkan api 3000 pembakaran setelah konferensi pil, ia pasti akan merasa lebih percaya diri untuk menyelamatkan gurunya. Namun saat ini, hal yang terbaik adalah memulihkan luka dalam dirinya dan membantu keluarga Han memenangkan pertandingan. 3 hari kemudian tibalah saat di mana pertarungan Xiao Yan dan Hong Chen diadakan. Han Yue dan adiknya khawatir karena Xiao Yan 3 hari belum keluar dari kamarnya. Han Sue takut terjadi sesuatu kepada Xiao Yan. Kakaknya tak mengira jika Han Sue menyukai Xiao Yan lantaran ia belum pernah melihat adiknya seperti ini sebelumnya. Namun adiknya segera membantah hal tersebut dengan alasan mereka baru saja kenal. Han Yue memberitahu bahwa Xiao Yan sudah memiliki gadis yang disukainya. Gadis itu juga terampil seperti Xiao Yan, bahkan urutan 3 teratas di daftar peringkat Akademi Jianan juga tidak bisa bertahan 10 putaran di tangannya. Umurnya lebih muda dari Xiao Yan. Bakat kultivasi seperti itu sudah hampir setara dengan siluman. Tak berapa lama Xiao Yan keluar dari kamarnya, luka yang ia derita sudah hampir pulih sepenuhnya. Xiao pun segera mengajak mereka pergi ke arena pertarungan. Rupanya keluarga Hong sudah berada di sana lebih dulu, seorang bernama Hong Li mengira jika Han Qi tak akan datang. Tentu saja keluarga Han tak akan melewatkan kesempatan langka ini, karena jika menang keluarga Hong berjanji tidak akan mengganggu keluarga Han. Kepala keluarga Hong mengatakan bahwa takutnya keluarga Han malah akan kehilangan seorang putri karena pertarungan kali ini. Hong Chen yang tak ingin buang waktu berniat akan mengakhiri pertarungan ini secepatnya. Ia pun segera turun ke arena. Mengetahui jika wakil keluarga Han adalah Xiao Yan, Hong Chen menertawakannya. Xiao Yan tak peduli dan masuk ke arena pertarungan. Tak seperti anaknya, Hong Li berpikiran lain karena ia tahu keluarga Han tidak mungkin mencari sembarangan orang. Ini adalah Shen Yun, tetua dari Paviliun Utara Angin Guntur. Hong Li menanyakan apakah Hong Chen bisa mengalahkan pemuda ini. Menurut Shen Yun orang yang mampu mengalahkan Hong Chen mungkin berada di Zhongzhou namun orang tersebut belum pernah muncul di kota Tianbei. Mendengarnya kepala keluarga Han yakin anaknya pasti akan menang dalam pertarungan kali ini. Hong Chen meremehkan Xiao Yan dengan memberikan Xiao Yan waktu 10 detik untuk memikirkan hal ini. Pergi sendiri, atau dirinya akan membuat Xiao Yan cacat, lalu melemparnya keluar, tentu Xiao Yan tak takut dengan ancaman Hong Chen. Oleh karena itu Hong Chen tanpa ragu mengeluarkan kekuatan Douqi atribut guntur, Hong Chen mengatakan bahwa dikalahkan oleh dirinya termasuk kehormatan bagi Xiao Yan. Hong Chen menghentakkan kakinya lalu muncullah petir di sekeliling Xiao Yan. Xiao Yan dengan mudah mematahkan teknik Hong Chen, ia mengingatkan untuk tidak lagi menggunakan trik kecil semacam ini. Tangan Hong Chen membesar dan diselimuti oleh petir lalu ia menyerang Xiao Yan dengan mencakar namun Xiao Yan dapat menghindari cakaran dari Hong Chen. Di sini terlihat Xiao Yan nampak lebih unggul dibandingkan dengan Hong Chen. Semua terkejut melihatnya, tak menyangka jika Xiao Yan berada di Do Huang Bintang 7. Pantas saja keluarga Han meminta Xiao Yan untuk mewakili keluarganya. Kepala keluarga Hong berpendapat bahwa kemampuan seperti ini bukanlah kemampuan layaknya orang biasa. Ia tak tahu dari mana asal-usul dari bocah ini, jika ia berasal dari Zhongzhou mengapa dirinya tak pernah mendengar nama Xiao Yan di daratan Zhongzhou. Xiao Yan agak terkejut saat Hong Chen menunjukkan ilmu rahasia paviliun petir angin yakni kedatangan Dewa Petir. Dengan menggunakan ilmu rahasia ini kekuatan Hong Chen meningkat, momentumnya kini telah melebihi Do Huang Bintang 7. Xiao Yan merasakan kekuatan Hong Chen kini hampir mencapai Do Huang Bintang 9. Hong Chen juga menggunakan senjata yang begitu kuat. Lantas Xiao Yan mengeluarkan pedang berat miliknya. Hong Chen menggunakan teknik langkah 3000 petir, tapi Xiao Yan masih bisa menghindari serangan cepat Hong Chen. Beberapa kali Xiao Yan juga dapat menahannya. Hong Chen tak percaya Xiao Yan dapat mengimbangi kecepatannya, ilmu rahasia yang ia gunakan memiliki batasan waktu, ia harus segera menyelesaikan pertarungan. Ia kemudian melesat cepat di belakang Xiao Yan dan mengeluarkan palu petir penghancur.
Xiao Yan dapat menghindari serangan itu namun tak selesai sampai di situ, dari atas langit nampak sambaran guntur mengarah kepadanya, ia pun menangkis guntur tersebut dengan kekuatannya. Melihat ada celah Xiao Yan mengarahkan serangannya kepada Hong Chen yang membuat sambaran guntur seketika terhenti. Xiao Yan berjalan menyeret pedang berat miliknya, ia menggunakan api surgawi untuk meningkatkan kekuatannya, saat itu ia merasakan penghalang antara Dou Huang dan Dou Song. Ia merasa jika berlatih lebih keras lagi tak lama dirinya pasti bisa menerobos penghalang ini. Hong Li merasa kali ini anaknya akan kalah, Hong Chen tak percaya jika dirinya kalah dari Xiao Yan, karena selain monster bernama Feng Qinger, ia tidak akan kalah dari siapapun. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, Hong Chen terlihat kewalahan menghadapinya. Hingga pada akhirnya ia dibuat muntah darah oleh Xiao Yan. Hal ini memaksa Hong Chen mengeluarkan teknik terkuatnya yakni palu petir pemusnah, mengira Xiao Yan terkena teknik tersebut yang padahal ia berhasil menghindar dan kini berada di belakang Hong Chen untuk melakukan serangan pamungkas. Hong Chen pun mengakui kekalahannya. Namun Hong Chen melakukan serangan diam-diam ketika Xiao Yan berjalan menjauh. Sayangnya serangan tersebut dapat dihindari tepat waktu dengan langkah 3.000 petir. Dengan cepat Xiao Yan berpindah berada di belakang Hong Chen, ia mengarahkan serangan tepat di dada Hong Chen yang membuatnya muntah darah. Xiao Yan tak peduli meski Hong Li mengingatkan untuk menghentikan serangannya. Kemudian Xiao Yan melemparkan Hong Chen dan ditangkap oleh Shen Yun. Serangan Xiao Yan membuat nadi spiritual Hong Chen terputus semua. Kini Hong Chen sudah tidak dapat berkultivasi. Hal ini membuat ayahnya marah namun hal itu segera dihentikan oleh Shen Yun karena dia ingin menanyakan sesuatu kepada Xiao Yan. Hal itu berkaitan dengan langkah 3.000 petir. Ia ingin tahu dari mana Xiao Yan mendapatkannya, selain itu di paviliun petir angin juga tidak ada murid seperti Xiao Yan. Xiao Yan tak peduli dengan Shen Yun, tentang Hong Chen yang kini seperti orang cacat. Hal itu ia lakukan karena Hong Chen menyerangnya secara diam-diam. Jika Hong Chen tak melakukan hal itu tentu Hong Chen masihlah baik-baik saja saat ini. Hong Li memerintah bawahannya untuk menyembuhkan Hong Chen sedang dirinya akan membuat perhitungan dengan Xiao Yan, tapi hal itu dihalangi oleh Han Qi. Han Qi mengatakan bahwa pertarungan di tempat ini, hidup dan mati adalah takdir. Namun keluarga Hong tidak peduli dengan aturan. Han Qi sebagai kepala keluarga Han sudah bertekad untuk melindungi Xiao Yan meski harus berurusan dengan keluarga Hong. Di tengah perdebatan, Shen Yun memotong pembicaraan agar mengkesampingkan urusan Hong Chen terlebih dulu. Yang lebih penting Xiao Yan harus menjelaskan dari mana ia mendapatkan jurus langkah 3.000 petir. Ada banyak orang yang mencuri ilmu dan jurus tempur dari paviliun petir angin. Shen Yun menduga jika Xiao Yan berhubungan dengan pencuri itu. Xiao Yan membantah hal itu karena ia menemukan teknik ini secara tidak sengaja, tapi Shen Yun tak percaya dan memberikan Xiao Yan dua pilihan. Pertama, Xiao Yan harus ikut dengannya kembali ke paviliun petir angin untuk penyelidikan. Kedua, ia akan membunuh Xiao Yan di tempat ini. Karena bagaimanapun teknik ini tidak boleh jatuh ke tangan orang luar. Han Qi menangkupkan tangan kepada tetua Shen Yun, ia berpendapat jika kemungkinan telah terjadi kesalahpahaman. Langsung saja Shen Yun mengingatkan Han Qi bahwa keluarga Han tidak bisa ikut campur dalam hal ini. Lantas Xiao Yan menegaskan apa yang dikatakan oleh Shen Yun adalah benar, hal ini memang tidak ada hubungannya dengan keluarga Han dan meminta mereka untuk tidak perlu ikut campur. Karena Xiao Yan tak mau ikut, pertarungan pun tak dapat dihindari. Diketahui jika Shen Yun berada di Douzong Bintang 4. Xiao Yan nampak mampu mengimbangi kecepatan Shen Yun tapi tak berapa lama ia terkurung dalam kurungan petir yang dibuat Shen Yun. Tak kehabisan akal, di sini ia mengeluarkan boneka miliknya. Dengan boneka ini Xiao Yan dapat memukul mundur Shen Yun dan menghancurkan penghalang yang dibuatnya. Adanya boneka ini tentu tidak diduga oleh Shen Yun juga Hong Li. Boneka tersebut membuat Shen Yun kewalahan. Pertarungan mereka bahkan mampu menciptakan robekan ruang. Sungguh pertarungan yang sangat hebat. Shen Yun sampai muntah darah dibuatnya. Lantas Shen Yun meminta Hong Li untuk menghadapi bocah Xiao Yan sedang dirinya akan menghadapi boneka Douzong. Ia juga akan memberikan boneka tingkat Douzong ini kepada keluarga Hong setelah ia berhasil mengalahkannya. Han Qi yang kesal dengan Hong Li membantu Shen Yun diperingatkan bahwa jika Han Qi membantu Xiao Yan, paviliun petir angin pasti akan membunuh semua orang keluarga Han. Tanpa basa-basi Xiao Yan memerintahkan bonekanya untuk membunuh Shen Yun. Hong Li bertarung dengan Xiao Yan, Hong Li saat ini berada di Douzong setengah langkah. Hong Li menyerang secara bertubi-tubik, Xiao Yan berusaha menghalau serangan itu dan ia bergerak cepat ke belakang Hong Li dan merapal segel untuk membentuk teratai api. Hong Li mencoba menyerang Xiao Yan pun menghindari serangan demi serangan sambil terus membentuk teratai api. Han Tian sangat takjub dengan kemampuan Xiao Yan yang bahkan mampu mempermainkan Hong Li hingga seperti ini. Hong Li memerintah semua bawahannya untuk mengepung Xiao Yan, tak seperti yang diharapkan, semuanya terhempas begitu teratai api berhasil dibuat. Hong Li segera memerintahkan semua untuk mundur tapi terlambat.
Untungnya keluarga Han sempat berlindung untuk menghindari ledakan teratai api. Menurut penjelasan Hanci, lapangan batu besar ini cukup untuk menahan serangan tingkat Douzong, tapi sekarang sebagian telah hancur akibat serangan Xiaoyan. Serangan tersebut juga membuat Hong Li terluka parah. Lantas Shen Yun yang juga babak belur meminta Hong Li untuk segera memanggil Hong Tianxiao keluar jika tidak ingin mati. Kemudian Hong Li mengeluarkan token dan menghancurkannya untuk memanggil Hong Tianxiao. Hong Tianxiao kabarnya berada di Douzong bintang 5. Ia adalah leluhur keluarga Hong. Mendengar Hong Li banyak bicara, Xiaoyan memukulnya dengan keras. Tak lama kemudian Hong Tianxiao telah sampai di tempat ini, lantas Xiaoyan mencekik Hong Li dan membawanya melayang di udara. Hong Tianxiao mengingatkan Xiaoyan jika tidak melepaskan Hong Li maka pasti akan mati.